beda, mau bicara kalau beda, bentar Pak Malikil, bentar. Kalau beda ya beda. Gini, bentar. Siapa yang mau bicara? Ya, Junto atau Rion? Orang ini memang susah. Sebentar, yang mau bicara. Kalau beda ya siapa? beda ya. Rion mau. Astaga. Saya paling gak suka diskusi kayak preman, bro. Langsung saya kirim ke Arab. Serius. Gak mendidik, ya. Jadi kita kekristenan jadilah teladan buat kawan-kawan yang lain. Jangan kayak preman lah. Bisa ya? Oke, silakan. Speak up. Siapa yang mau bicara duluan? Silakan. Oke, saya bilang lagi ya. Saya bilang lagi, di sini tidak ada yang memahami paham honest. Semua yang kamu bilang itu benar. Tapi jangan sekali-sekali kamu menuduh teman-teman yang ada di sini semua honest. Itu yang kami bantah selama ini. Kamu pikir kita tidak belajar Alkitab? Janganlah, saudara. Akhirnya nanti sudah, kita bro. jadi seperti kayak gini, nggak boleh. Oke, hanya itu saja. Bro Felix, monitor Bro Felix. Ya bang. Kita nyimak aja bang. Kau mencari jalan terbaik. Oke. Ini belajar bang. Iya oke. Silakan. Siap. Bang. Enggak, ya Rion, gitu. silakan. Enggak, ini loh, kita ini nggak jujur gitu loh. Pada suatu waktu nanti kita maju ke depan, kelihatan tuh coraknya masing-masing tuh. Oh ini Yohanes, kamu nggak ngaku itu. Oh nggak ada Yohanes, yang penting kitab kan gitu. Loh, Zuma itu juga baca kitab loh. Dengan dia membaca kitab itu menyebutkan Yesus bukan Tuhan. Alkitabiah juga dia. Lalu pemaham siapa yang benar? Kalau kita menggunakan paham kita masing-masing, otak kita masing-masing, yang katanya Roh Kudus kita masing-masing, terus beda-beda, siapa yang benar? Coba, kalau misalnya terjadi hal seperti itu, semuanya benar, ya nggak mungkin. Oke. Ya itu cara Jody gini, Bang Malikil. Maksud gua, kalau memang beda, ya beda, gitu loh. Jangan perbedaan itu seakan-akan sama, gitu. Jadi gentle gitu loh. Ada identitasnya. Udah silakan. Oke, Pak Jody silakan. Lah, saya kan udah lanjutkan dulu aja. Pak Tras mau naik lanjut. tuh, Pak Tras mau naik tuh, Pak Tras. Ya udah, Boleh, bentar saya dulu bicara gini ya. Jadi ini kan Yohanes. Jadi gini deh, ya. Buat kawan-kawan yang sering-sering membidatkan. Jika kita membacakan ayat Alkitab lalu dicap Yohanes, dibidatkan. Ya, apakah ayat Alkitab itu bidat, ya kan? Nah begini. Jadi kalau Yohanes itu yang kalian sematkan kepada orang yang membaca ayat Alkitab, oh kamu itu Yohanes. Ayat Alkitab dengan Yohanes mana duluan? Yohanes ini kan tuduhan. Kita membaca Alkitab. Ya, jadi jangan kalian mengeneralisir sesuatu, menuduh seseorang dengan penyebutan-penyebutan yang kalian pungut entah dari mana ketika orang membaca ayat Alkitab. Begitu, itu makanya saya bilang itu berbicara itu ada isinya, jangan ngelantur. Jadi kalau Praxeas menyatakan Yesus itu adalah Bapa, kalau di dalam Alkitab ada, lalu apa masalahnya? Artinya bukan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Praxeas, kita membaca petunjuk Alkitab. Jangan mengeneralisir, jangan menyematkan sesuatu pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Oh ini pengajaran ini. Ya kalau memang Praxeas membaca Alkitab lalu dia memahami Yesus itu adalah Bapa, apa salahnya? Ya kan? Jadi janganlah bro berbicara seolah-olah ini pengajaran Praxeas. Nah kalau pengajaran Praxeas Yesus Bapa ya oke, saya iyakan. Tapi kalau yang lain-lain yang bertentangan dengan ayat Alkitab, saya tolak. Jadi yang menjadi arah pemahaman sumber ya pengetahuan itu bukanlah teolog ini Praxeas, Tertullianus atau siapa, enggak, Alkitab yang menjadi sumber saya itu. Jadi kalau dengan membaca ayat Alkitab saya dibidatkan, ya itu urusan Anda. Saya nggak akan berkurang kemampuan berpikir karena dibidatkan oleh Anda, enggak. Karena mungkin itu adalah bakat buat Anda yang membidatkan orang. Tak masalah buat saya. Silakan. Siapa yang mau tanggapi? Itu Pak Tras mau naik itu dari tadi, boleh nggak? Dia mau naik tuh. Pak Tras. Masalahnya penuh bro. Bang, ganti saya bang. Saya turun aja. Oh oke. Siap bro John.
Gini ya, sebelum ke Pak Tras, maaf ya, sebelum ke Pak Tras, gue mau menjelaskan dulu, bukan membidatkan Malikil. Tadi kan saya sudah bilang, paham itu adalah paham yang sudah dinyatakan salah oleh gereja. Sekarang solusinya bagaimana? Pada saat ada 3 orang Kristen ngumpul memiliki paham yang berbeda-beda, apakah semuanya benar? Siapa yang benar? Kalau kayak gitu terjadi, siapa yang benar? Coba, apa solusi lo? Oke, gini ya. Solusinya apa? Kan kamu mengatakan jika paham itu sudah dibidatkan oleh gereja. Nah, kalau itu pemahaman tersebut ada tekstualnya di Alkitab, lalu apakah kita harus mengikuti Bapak gereja yang bertentangan dengan Alkitab? Jadi yang sebenarnya begini, yang kalian ikuti ini yang mana? Isi Alkitab atau isi kepala Bapak-Bapak gereja sih? Itu coba kita clearkan dulu. Baik, kalau kan udah gue bilang kasusnya begini, Malikil, coba lu ngelihatnya objektif dulu ya. Ngelihatnya objektif dulu. Ini Dasarnya dulu, dasar pembidatkannya apa dasar? Bukan, jangan ngomong dasar. Kita lupakan dulu gereja. Enggak, bukan, gini. Kita lupakan dulu. Enggak, bentar. Justru lu konstruksi berpikir gue tuh jangan lo rusak, Malikil. Bentar dulu, let me tell you something. Gini. Bentar, kalian dulu. mengatakan bidat, dasar kalian Bentar dulu. Sebentar dulu. Iya. Gereja ini kita sampingkan dulu, ya. Sekarang apa yang terjadi nih, Pak? Ini ada 3 orang Kristen nih. Kan makanya tadi kan saya menggunakan istilah 3 orang Kristen. Ini ada 3 orang Kristen nih. Masing-masing pemahamannya A, B dan C itu berbeda tuh. A, B dan C itu beda. Nah, siapa yang benar? Bagaimana solusinya? Oke. Masing-masing membaca Alkitab, masing-masing membaca Alkitab. Gini, coba kalian yang memahami, yang mengajarkan pemahaman Bapak gereja, kita mau tanya ke kalian. Sebentar dulu, jangan dipotong. Saya mau tanya, dasar kalian membidatkan, bentar dulu. Dasar kalian membidatkan sehingga dicap kami ini bidat, karena kami memahami hal apa sehingga dibidatkan, coba. Dasarnya kami apa? Nggak pernah gue bilang itu, dia yang gue nggak sepakat. Tidak pernah gue itu membidatkan. Yang gue bilangin paham Pak Pras. Yang saya maksud paham seperti itu sudah dinyatakan salah oleh gereja. Itu kok tadi saya bilang. Aku jawab ya. Paham apa coba? Paham apa sih? Aku jawab ya. Yang disebut Yesus itu Bapa. Aku mau jawab adek. Oke, sebentar Pak Pras. Udah nampak. Udah bentar Pak Pras ya. Gini. Udah nampak ya. Jadi dasarnya dibidatkan karena menganggap Yesus itu Bapa. Nah, kalau Yesus mengakui dia, dasarnya gereja. Dasarnya gereja, Pak. Kalau kamu nyimpulin yang salah kok. Kamu nyimpulin yang salah kok. Aku mau ngomong ya. Gini loh adik, mereka nggak bisa terima dasar yang kamu ngomong gitu. Mereka terimanya kalau kamu bisa menunjukkan berdasarkan Alkitab. Jadi di dalam ruang umum kita nggak usah ngomong seperti itu. Nah sekarang kalau Malikil kita undang ke FIC kan kamu nggak mau. Coba kamu ngundang kita. Sebentar. Kamu ngundang kita ke grupnya kamu, kemudian kita bicara di dalam dengan data dibuka gitu. Baru data kita buka karena pembicaraannya perlu panjang. Jadi di dalam ruang. Pak Pras, nggak substansis bicaramu gini Pak Pras. Gini. Jadi kita gali apa yang menjadi tuduhan. Jadi orang yang menganggap Yesus itu Bapa itu bidat, benar Dek? Itu sudah dinyatakan pemahaman. Udah, kamu jangan berlindung ke situ. Udah, nyatakan ya. Berlindung kita tahu ya. Lu gak bisa Pak. Lu jangan diubah. Jadi kalian lah yang menuduh. Adirion tukang bidat-bidatin kan begitu. Iya. Ini gue luruskan dengan pikiran kotor kalian. Gini loh. Paham seperti itu sudah dinyatakan salah oleh gereja. Jadi bukan Adirion yang bidatin. Oke. Jadi bagi mereka nggak terima dasarnya kamu. Aduh. Nah, makanya tadi Pak Pras. Wih, jangan kayak preman gantian. Oke, siapa Rasul? Oke, to the point aja deh. Kamu ikut bapak-bapak gereja atau ikut ayat kamu juga ayat? nggak jelas, Bil. Kamu mau jelas, lu juga nggak jelas. Dah, turun dulu. Nanti kalau udah bisa diskusi teratur baru naik. Ditanya apa supaya kita bisa damai? Aku malah bela lu malah suruh gue berhenti. Maksud gue gini loh. Kita nggak butuh pembelaan Pak Pras. Gini. Jadi maksud gue gini loh. Iya. Aku nggak dikasih kesempatan. Kamu kasih kesempatan aku ngomong. Gini. Poinnya kan ini orang yang beriman Yesus itu Bapa itu bidat oleh Bapak gereja dan kalian meneruskan ajaran-ajaran Bapak gereja. Itu kan poinnya. Masa nggak paham sih?
Paham. Nah sekarang Kan gua kita mau gali ayat. Bentar dulu. Alamak. Saya paling nggak suka loh diskusi kayak preman. Kita gali Alkitab. Apakah Yesus menolak mengatakan bahwa dia bukan Bapa? Atau Yesus sebaliknya mengakui dia Bapa? Baik secara penggenapan, baik secara nubuatan. Apakah ada pengakuan? Atau apakah ada penolakan? Itu yang harus kita gali. Nah kalau didapati Yesus itu di dalam nubuatan maupun di baik penggenapan, dia adalah Bapa, lalu kalian bidatkan. Kita mau ikut ayat Alkitab atau otak Bapak Gereja yang mau diikuti? Itu aja konsisten dulu, Bapak Gereja atau Alkitab. Cara berpikir kalian gimana sih? Coba silakan Pak Bras. Ya, jadi gue setuju. Jadi maksud gue dasar daripada lu bilang Bapak Gereja itu gak diterima, karena yang diterima itu adalah ayat Alkitab. Kita ini sekarang di ruang umum, jadi presaposisinya harus sama. Kalau presaposisinya udah bersatu Bapak Gereja dan Alkitab dan konsili satunya dasarnya Alkitab, maka perdebatannya hanya berantem doang dan nggak ada selesai-selesainya. Yang harus diselesaikan adalah kalau presaposisinya sama, yaitu kita pakai Alkitab, kita mulai lihat gitu. Makanya gini, aku minta Malikil undang kita, karena saya juga akan menunjukkan bahwa Bapak Gereja itu beda-beda. Kita nggak perlu, gini Pak Pras ya, kita nggak perlu diskusi di tempat, biar kawan-kawan kita Kristen juga tahu dan mengerti apa sebenarnya. Ya, jangan kita hanya egois konsumsi sendiri. Biar kawan-kawan Kristen juga tahu semua. Mau awam, mau yang tidak awam, biar semua tahu. Silakan. Oh gitu. Iya, soalnya kalau kita bicara Bapak Gereja dari Trinitarian dan Gereja Timur itu adalah origin, bukan Bapak Gereja sebelumnya. Jadi berdasarkan itu mengatakan orang begini-begini terlalu keras juga nggak bisa. Kemudian konsili pertama 325 yang mengatakan bahwa anak hipostasis yang berbeda dari Bapa itu malah yang dianggap dianatema oleh gereja. Nah, kemudian itu dirubah, kemudian dikatakan ada 3 hipostasis, ada penyesuaian gitu loh. Jadi nggak bisa berdasarkan itu, harus berdasarkan ayat Alkitab. Perdebatan itu harus sepenuhnya berdasarkan ayat Alkitab. Gitu. Nah, gini, kita masuk kepada pembuktian. Nah, di dalam Alkitab kan ada Yesus mengakui dirinya Bapa, baik di dalam nubuatan maupun penggenapan ada. Nah, sekarang nanti tak ada, oke? Kalau buat pribadi aku mampir ke